Kalau Pak apa namanya, yang Bapak ini Muhammad Alam Firmansyah, sudah lama Pak ngajar di IPB? Dari tahun 2005. Wah, hebat benar, lebih dulu Bapak ya ngajarnya dibanding saya nih. Dari sebelumnya di mana Pak ya satunya? IPB. IPB, S2-nya di IPB juga? IPB, S3 juga di IPB. Luar biasa. Ini mohon maaf sebelumnya ya, jadi saya ketemu orang-orang hebat ini. Masih belajar, Pak. Kan Ya, bidangnya bukan bidang saya ini, PAI. Saya bidang ya, penyakit hutan saya. ya kita berdiskusi ya, kita sama-sama berdiskusi karena memang pendekatan pembelajaran kita lebih cenderung pada andragogi ya, pendekatan orang dewasa, di mana pendekatannya lebih mengutamakan pada kesadaran ya, pada kesadaran dan keinginan. Jadi orang-orang yang kuliah di S2, S3 paling tidak sudah memahami dirinya ya, sudah memahami dirinya, kemudian untuk belajar, dan karena memang belajar itu tidak ada akhirnya ya. Dalam surah Al-Kahfi itu laukan al-bahru midadat li kalimat rabbi lanafidal bahra qabla an tanfada kalimat rabbi. Jadi proses belajar kita proses belajar yang memang panjang ya, dan memang tidak pernah berakhir. Karena itu konsep pendidikan seumur hidup ya, itu lebih dulu dikemukakan oleh umat Islam ya. Sebelum kita memulai perkuliahan, karena kita melaksanakan perkuliahan ini secara sinkronus ya, dalam satu frekuensi, walaupun tempat kita di mana-mana, tapi kita disatukan dalam satu frekuensi, satu link ya, Google Meet. Ini mungkin teman-teman yang lain banyak yang belum masuk. Terlebih dahulu saya ingin men-share ya kelas kita. Jadi kelas kita itu ada di Google Classroom ya. Kita pakai Google Classroom. Walaupun kampus itu punya e-kampus ya. Itu punya e-kampus, tetapi masih diutamakan untuk mahasiswa S1 ya, yang sekarang sudah masuk semester genap. Nah, sekarang kita masih menggunakan e-kampus ini. Kemudian di pertemuan-pertemuan kita, pertemuan pertama ya, ini sudah tentunya ada RVS ya, ada RVS, tapi saya lihat dulu yang sudah bergabung berapa orang ya. Oh, udah banyak ya yang sudah bergabung. Saya klik di link yang saya berikan di WhatsApp itu, silakan bergabung, dan ini sudah banyak ya, sudah ada 5 ya yang hadir. Jadi pertemuan pertama ini paling tidak saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Edi ya, jadi nama saya paling singkat ya. E, D, dan Y itu aja nama saya. Kemudian pernah dulu kuliahnya di UNJ atau dulu IKIP ya, tapi nggak lulus saya di IKIP. Saya pindah ke UIN. Di UIN Jakarta itu saya masuk tahun 1999 reformasi itu. Lulus itu tahun 2003 pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat, jurusannya Akidah Filsafat. Program studi saya itu pemikiran politik Islam. Dulu pemikiran politik Islam di UIN itu sekarang itu cikal bakal untuk FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, kemudian ternyata setelah saya lulus jadi guru juga nih. Akhirnya saya waktu itu ada akta 4 ya, jadi S1-nya Usuluddin ngambilnya akta 4.
kemudian S2-nya di Ibnu Khaldun pada pendidikan agama Islam, dan juga S3-nya di Ibnu Khaldun ya. Jadi S2, S3 di Ibnu Khaldun pada program studi Doktor Pendidikan Agama Islam. Nah, sekarang kita bertemu di sini ya di kelas Kemenak ya bahasanya itu. Berarti saya ketemu dengan orang-orang hebat ya. Nanti jadi kita sifatnya sharing, berdiskusi dan berbagi terkait dengan materi-materi kita. Adapun materi pertemuan kita ini pada mata kuliah studi Al-Quran dan hadis pendidikan. Nah, terkait dengan materi ini saya sudah membagikan ya di Google Classroom di kelas kita, dan itu di kelas kita itu nanti kita pelajari dulu pada pertemuan ini RPS ya, rencana pembelajaran semester, yang memang itu nanti harus kita ikuti secara ketentuan. Itu memang harus ada 16 kali pertemuan. Ya, nanti kita lihat dulu di kelas kita. Saya izin bagikan layar. Sebentar. Ya, sebentar ya, ini ada kendala sedikit. Di kelas kita ini ada RPS ya, yang sudah bisa di-download masing-masing. Nah, kemudian juga ini saya berikan presensi atau kehadiran pada pertemuan pertama. Nanti mohon kiranya untuk mengklik hadir ya. Bagi yang hadir, nanti saya setting kehadirannya sampai jam berapa ya. Nah, paling tidak pada hari ini tanggal 21, jamnya sekarang jam 14, katakanlah jam 17 lah. Jadi berakhirnya nanti jam 17 untuk kehadiran. Nah, di RPS yang ditayang yang ada di kelas ini ya, ini nama mata kuliah kita tentang studi Al-Quran dan hadis pendidikan. Nanti bisa dipelajari terkait dengan materi ini ya, ada deskripsi ya, bahwa mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan analisis kritis terhadap studi Al-Quran dan hadis pendidikan, mengkaji beragam isu yang terkait dengan studi Al-Quran yang meliputi metodologi pembelajaran Al-Quran dan hadis pendidikan, etika dan moral dalam Al-Quran dan hadis, kemudian pendidikan karakter berbasis Al-Quran dan hadis, pendidik, peserta didik, dan sarana pendidikan perspektif Al-Quran hadis, kemudian multikultural dalam perspektif Al-Quran hadis, kemudian pemahaman gender dalam Al-Quran hadis dalam konteks pendidikan, kemudian pendidikan psikologi ya dalam pembelajaran Al-Quran hadis, keterampilan berpikir kritis dalam mempelajari Al-Quran dan hadis, kemudian pendidikan inklusif ya dalam Al-Quran hadis, kemudian karakter dan lain segala macamnya. Ini ada capaian pembelajaran, sikap, capaian pembelajaran pengetahuan, kemudian capaian pembelajaran keterampilan khusus. Nah, mata kuliah ini secara offline ya kita akan setara dengan 3 kali 60 menit ya, karena 3 SKS. Jadi kalau 1 SKS itu
60 pertemuan tatap muka, kemudian ada 60 pertemuan tugas 60 menit ya tugas mandiri, dan 60 itu tugas kelompok atau lainnya. Jadi itu tugas yang dikaitkan dengan SKS sebenarnya ya. Nah, kemudian materi-materi juga di sini meliputi ada beberapa bahan kajian ya, yang tadi sudah disampaikan. Kemudian juga kita nanti akan ada UTS dan UAS. Namun UTS dan UAS ini saya nanti tidak berupa bentuk pertanyaan. Saya berharap memang luaran dari mata kuliah ini bisa tayang di jurnal ya, baik mulai dari Sinta 6 ya atau Sinta 5 lah minimal ya, syukur-syukur di atas itu. Tetapi kalaupun mungkin tidak memungkinkan ya nanti kita lihat perkembangannya, dan ini sangat terkait dengan tema-tema perkuliahan yang ada di tema-tema yang sudah tadi disebutkan. Nah, kemudian pada pertemuan pertama ini ya kita memang bahas paling tidak tentang RPS dulu ya. Kalau ada hal-hal yang dikaitkan dengan tema-tema perkuliahan kita, dan terkait dengan juga ada kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini memang sangat standar ya, kita melihat dari kehadiran, kemudian ada kuis atau tugas, kemudian juga ada UTS dan UAS, itu standarnya. Tapi UTS dan UAS ini kita buat memiliki hasil ya. Kalau saat ini itu hasilnya itu memang paling tidak teman-teman semua ini bisa menulis dalam jurnal ya, jurnal yang terindeks Sinta lah ya. Nah, kemudian nanti itu bisa menjadi bahan ya untuk teman-teman semua itu untuk bisa, biasanya ada aturan di Kementerian Agama itu kan untuk guru dan lainnya itu untuk menulis ya. Dan di sini mungkin difasilitasi untuk menulis dalam tema mata kuliah ini. Kebetulan juga memang di kampus kita ini ada 4 jurnal ya. Ada Edusifa, ada Khidmatus Sifa, ada Ekosifa ya, dan ada satu lagi saya lupa ya. Dan itu memang dikhususkan untuk teman-teman atau dari luar ya. Nanti mungkin saya pikir sudah paham lah bagaimana cara mencari di jurnal ya. Nah, di jurnal itu ada di Kementerian Agama sendiri itu ada Morarep, ya, ada Morabes, kemudian ada portal Garuda, ada macam-macam ya. Tapi jangan berpikir dulu ya, berpikir tugas itu dulu. Yang penting nanti kita perkuliahan dulu. Nah, kemudian perkuliahan kita ini nanti karena memang dilaksanakan secara online ya, jadi nanti sifatnya adalah mandiri. Artinya mungkin nanti saya akan membagikan tugas sesuai dengan daftar kelas ya, kemudian juga saya akan membagikan tema-tema, dan teman-teman itu nanti kita sharing untuk presentasi terkait juga dengan tema-tema yang diberikan di RVS itu. Kemudian tema itu sebenarnya bisa menyesuaikan ya. Artinya ketika tema itu dianggap kurang pas, itu bisa menyesuaikan dengan tema yang lebih menarik gitu. Karena mungkin terkait dengan tema itu ada yang menarik bagi saya, tapi belum tentu menarik bagi teman-teman. Namun konteks pendidikan Al-Quran dan hadis ini memang bagian yang penting yang tidak terpisah dari proses pembelajaran kita. Nah, mungkin itu terkait dengan proses pembelajaran kita. Selanjutnya saya lebih mengenalkan dulu saja nih. Ya, tadi alhamdulillah sudah hadir ada bertiga ya, saya, Pak Muhammad Alam Firmansyah, kemudian Pak Jumhuri ya. Nah, sekarang mohon maaf saya ingin berkenalan dulu dengan Pak Fajar ya. Apa kabar Pak? Sehat Pak Fajar?
Alhamdulillah sehat, Prof. Alhamdulillah ya, alhamdulillah sehat. Gimana aktivitasnya Pak Wajar? Gimana Pak? Aktivitasnya gimana Pak? Di mana? Oh, saya kebetulan di MA Asohe Citerep Pak, Oh, dan SMK Citerep. Cipinang. Ya, soalnya terkenal sekali itu Pak, Citerep ya. Iya. Kemudian juga Banyak banyak SMK, teman-teman di situ. ITS. Kalau kebetulan saya di aliyahnya Pak, Di jadi agak aliyahnya ya? aliyah. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kemudian saya ini mohon maaf saya agak grogi karena berhadapan dengan Pak Kiai semua ini. Maaf ini. Oke ya, Pak Iwang apa kabar? Pak Iwang Septiawan. Saya mohon maaf saya izin saya sebutkan dari akun ya, nama akunnya. Gimana Pak? Kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Aktivitas di mana Pak? Aktivitas sama dengan Pak Fajar barusan. Oh di Asohe. Ya. Alhamdulillah ya di Asohe di Citerep. Ya, Muhammad Asrof. Apa kabar Pak Muhammad Asrof? Baik, Pak. Sehat. Di mana Pak tugasnya saat ini? Saya aktivitas di pesantren Gaza, Pak. Oh Gaza, di mana tuh Pak? Di Mekarwangi, Rawat Taman. Oh ya, alhamdulillah ya aktivis di pesantren dan guru ya Ustaz di sana ya Pak ya? Atau pimpinan mungkin di sana Pak? Ya insya Allah nanti ya jadi pimpinan. Nah. Kemudian amin. Ihsan Abadi, Pak Ihsan apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Dokter. Ya gimana sehat semua? Alhamdulillah ya. Sehat. Sehat ya, Pak Ihsan aktivitasnya di mana Pak kesehariannya? Guru PAI di SMK Muhammadiyah Cilengsi. Oh Cilengsi ya, Pak Cilengsi. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu. Kemudian Pak Dadang Supriyatna di mana Pak Dadang? Oh iya Pak, saya dari SD Cipelang 2 Pak, Kecamatan Cijeduk Pak. Ini mohon maaf Pak, kameranya ngeblur ini Pak. Ya nggak apa-apa Pak, yang penting suaranya merdu Pak, nih terdengar. Siap. Di SD sudah berapa lama ngajar Pak? Saya dari tahun 99 Pak. 99 ya, wah luar biasa, saya baru semester 1 itu kuliah Pak. Oke, yang satu ada lagi yang belum disebut ya? Ini Pak, tidak ada Pak Kardi belum tuh Pak, Pak Kardi Pak. Pak Zahi Mahran ya, ada Pak Zahi Mahran. Hadir Prof. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah Prof. Gimana aktivitasnya Prof. Pak, sehari-hari? Saya di pesantren Darul Ulum Prof. Oh Darul Ulum, ya alhamdulillah kita bisa bertemu di Google Meet ya, atau di Synchronous ini, dan kita sama-sama nanti berdiskusi terkait dengan materi kita studi Al-Quran dan hadis pendidikan. Nah selebihnya mungkin kita terkait materi yang ada di RPS, bagaimana yang tadi saya sampaikan ya. Ada materi-materi nanti saya akan bagikan ya, saya akan membagikan bukan kelompok ya, karena ini sifatnya adalah online, jadi saya akan membagikan nanti nama-nama yang terkait dengan petugas ya untuk presentasi diskusi terkait dengan RPS-nya. Nah, silakan teman-teman juga pasti sudah ada yang belum masuk ke kelas di grup WA itu saya sudah bagikan ya. Saya sudah bagikan link untuk masuk ke kelas. Adapun tema-tema atau kajian materi yang kita sampaikan ini, yang pertama ini memang hanya terkait dengan RPS ya, rencana pembelajaran semester yang insya Allah nanti akan kita bahas ke depan. Nah, terkait dengan metode-metodenya, yang pertama adalah bahasan tentang metodologi pembelajaran Al-Quran hadis pendidikan. Bagaimana metodologi pembelajaran Al-Quran dan hadis pendidikan, nanti akan kita telusuri ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan metodologi pembelajaran. Ada memang berbasis kisah ya, ada berbasis tauladan, uswatun hasanah, dan juga mungkin kita bisa menemukan ya sesuatu yang terkait dengan metode tersebut. Nah, sekarang
banyak sekali metode-metode, tapi metode-metode yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu metode yang memang tidak pernah usang ya. Karena begini, dalam konteks beragama Islam katakanlah, kalau kita ditanyakan berislam itu yang bagus seperti siapa gitu kan, pasti jawabannya ya seperti Rasulullah. Nah cuma bagaimana caranya? Nah itu ada jalan-jalan yang harus dipahami ya, karena memang jalan-jalan yang harus dipahami itu terkait sekali pemahaman kita terhadap teks dan konteks Al-Quran dan hadis pendidikan. Nah, kemudian tema yang kedua itu nanti kita berbicara tentang etika dan moral dalam Al-Quran. Etika dan moral dalam Al-Quran ini maksudnya apa? Nanti kita bahas secara filosofis juga boleh, secara terminologis juga boleh, karena terkait dengan etika dan moral Al-Quran itu, apakah memang Al-Quran itu bicara moral, bicara etika, ataukah mungkin bicara tentang akhlak? Apakah bedanya akhlak dan moral? Ada akhlak, ada etika, ada moral, ada sikap, macam-macam ya. Nah, nanti ya, kita membahas itu. Kemudian bagaimana Al-Quran bicara tentang etika dan moral dalam implementasi dan konteks saat ini. Nah, kemudian ada tema yang keempat ini tentang pendidikan akhlak. Nah, apakah memang pendidikan akhlak dengan pendidikan karakter itu sama? Ataukah pendidikan akhlak itu disebut dengan pendidikan karakter Islam? Ataukah pendidikan akhlak itu disebut dengan pendidikan karakter Islami? Nah, itu ada memiliki ciri-ciri yang memang harus kita pahami. Terkadang kita mempersamakan ya istilah akhlak itu dengan karakter. Apakah memang sama ataukah tidak ya? Nah, nanti kita akan bahas dalam perkuliahan pada pertemuan yang keempat. Nah, kemudian ada pertemuan yang kelima, kita akan membahas tentang pendidik, peserta didik, dan sarana pendidikan perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana seorang pendidik, Islam itu bicara tentang pendidik, sehingga mungkin kalau kita tarik ke beberapa kaul, beberapa ulama yang mengatakan bahwa pendidik itu adalah orang yang mulia. Dan ternyata pendidik itu dalam ajaran agama apapun adalah mereka yang masuk dalam orang-orang yang mulia. Nah, kemudian pendidik di sini dalam ajaran Islam itu disebut sebagai seorang yang memiliki derajat yang tinggi setelah Nabi. Nah, itu ya. Itu banyak kita baca dalam literatur pendidikan. Kemudian peserta didik. Nah, peserta didik ini dalam hal pendidikan formal itu bisa disebut sebagai siswa, bisa disebut juga murid ya, atau juga istilah-istilah lainnya. Namun pendidik dan peserta didik ini apa yang memang harus terlibat sehingga tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Karena selama ini proses pendidik dan peserta didik hanya sebuah proses interaksi dalam Islam bagaimana harusnya dilakukan antara pendidik, peserta didik, dan terkait dengan sarana pendidikan. Sarana pendidikan itu bertujuan untuk menambah ya pemahaman terhadap materi-materi yang diberikan. Apakah kemudian sarana pendidikan itu harus modern dalam tanda kutip, ya harus terupdate ataukah tidak? Ataukah ada aturan-aturan main dalam menentukan tentang sarana pendidik dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Nah, nanti ini kita akan kaji dalam pertemuan yang kelima. Kemudian ada yang keenam itu tentang pendidikan multikultural dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Pendidikan multikultural itu adalah pendidikan budaya. Pendidikan budaya dimaknai biasanya ada sebuah kesamaan. Nanti kita akan mencari teori-teori pendidikan multikultural, baik dari intelektual Islam itu sendiri maupun dari yang lain. Karena pendidikan yang terkait dengan multikultural sendiri, kalau saudara telusuri, Kementerian Agama itu dulu pernah membuat sebuah buku panduan untuk implementasi pendidikan multikultural di sekolah
dasar. Kalau tidak salah sekitar tahun 2010-an. Dan setelah saya teliti buku itu, ada sesuatu yang menggelitik saya gitu ya, di mana memaknai multikultural itu sebagai sebuah pendidikan multibudaya yang memiliki kesamaan. Kesamaan apa? Kesamaan setara ya dalam suku, agama, ras, dan lainnya. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan adalah apakah benar agama itu harus disetarakan, sementara agama itu memiliki kebenaran-kebenaran yang perspektif ya. Jadi memiliki kebenaran perspektif, memiliki kebenaran yang eksklusif ya. Ada di satu sisi memiliki kebenaran eksklusif, tapi di satu sisi juga memiliki kebenaran inklusif. Nah, kemudian bagaimana pendidikan multikultural itu menjawab dalam konteks keindonesiaan misalkan. Karena Indonesia ini kan negara yang sangat beragam budaya, terdiri dari beragam suku bangsa, beragam bahasa, beragam ras, tapi cenderung hidup dalam ketenangan. Nah, tentu pendidikan multikultural ini bisa dijadikan solusi bagaimana cara agar proses pembelajaran di sekolah-sekolah itu berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun pendidikan agama intinya adalah proses pendidikan yang sangat erat dengan moral, dengan akhlak. Nah, ketika terdapat masalah dengan hal tersebut, maka biasanya yang menjadi sasaran utama adalah guru agama. Misalkan terjadinya tawuran, terjadinya apa yang sekarang itu fenomena gangster misalkan. Kenapa anak-anak usia SMP, SMA bisa seperti itu? Maka yang pertama ditanyakan adalah guru agama. Nah, sebenarnya setelah diteliti juga dari beberapa penelitian ini, ada guru agama juga yang memang terlibat dalam tanda kutip paham-paham yang aliran tertentu yang takfiri misalkan gitu. Ada juga paham yang terlibat dalam paham-paham yang tidak intoleran. Nah, itu juga berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan. Maka kemudian kenapa pendidikan multikultural itu dilakukan ya paling tidak untuk meredam itu semua. Nah, setelah pendidikan multikultural itu sampai saat ini juga masih erat kaitannya dengan Kementerian Agama misalnya menerapkan kurikulum moderasi beragama. Kurikulum moderasi beragama. Moderasi beragama yang artinya beragama itu di tengah-tengah seperti moderator gitu ya. Nah, ini juga kemudian menjadi isu yang penting, isu yang ramai, sehingga moderasi agama ini menjadi bahasanya trend topik ya, topik yang utama di Kementerian Agama terkait dengan penelitian-penelitian tentang moderasi beragama. Sampai kemudian ada KMA, Keputusan Menteri Agama, yang menyatakan tentang implementasi kurikulum moderasi beragama pada mata pelajaran PAI, mulai dari MI, mulai dari MI, kemudian Sanawiyah sampai ke Aliyah. Nah, di mana misalkan ada pelajaran-pelajaran seperti SKI pada waktu itu dulu sangat terdapat diskusi yang panjang. Bagaimana kalau dalam pelajaran sejarah misalkan tidak mencantumkan perang gitu ya. Karena kenapa tidak mencantumkan? Karena perang itu terjadi sebagai wujud dari bentuk intoleran. Nah, karena itu pendidikan multikultural yang nanti kita bahas ya, ini penting untuk kita pahami dengan beragam pendekatan. Kemudian yang ke-8 itu ya, tema ke-8 gender dalam Al-Quran dan hadis dalam konteks pendidikan. Nah, dalam pendidikan itu kan memang harus benar-benar memperhatikan keragaman peserta didik ya. Nah, apalagi pada konteks saat ini di mana seorang guru, seorang pengajar itu harus betul-betul bisa memastikan anak itu memiliki kecerdasan apa. Apakah kinestetik, apakah auditori, ataukah visual, atau multi kecerdasan. Nah, kemudian latar belakang anak itu apa? Juga harus ditelusuri secara baik. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan kemudian adalah terkait dengan evaluasi atau penilaian pendidikan agama. Evaluasi dalam pendidikan agama ini kemudian kenapa lebih cenderung
pada penilaian yang kognitif saja. Apakah agama hanya bicara pada kognitif saja? Nah, ini menjadi pertanyaan yang besar. Karena ketika kita mengajarkan sholat, itu bukan orientasinya pada dia memahami makna itu sholat, tetapi tahapan-tahapannya mulai dari memahami, mengamalkan ya. Itu mungkin ada taksonomi Bloom ya yang harus kita pahami, dari mulai memahami sampai melaksanakan. Dan melaksanakannya itu adalah ruhnya dari sebuah proses pembelajaran. Nah, karena kalau hanya mengetahui, ya kita banyak orang-orang yang tahu, tapi kadang memang tidak mengamalkan. Nah, karena itu penting bagi kita untuk bagaimana pembelajaran agama ini melalui pendekatan yang holistik ya. Pendekatan yang beragam, dan ini juga sangat berpengaruh terhadap proses-proses pembelajaran. Nah, kemudian terkait dengan gender, apa maksudnya gender dalam Islam, Al-Quran dan hadis itu? Nah, perkembangan saat ini terkait dengan gender sudah menjadi isu nasional, bahkan isu internasional. Ya, bahwa kalau dalam Al-Quran Allah menciptakan manusia itu kan laki-laki dan perempuan. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, sekarang ini kan sudah ada gerakan baina wa baina ya, antara laki-laki dan perempuan itu. Katakanlah LGBT. Nah, bagaimana Islam memandang itu dalam konteks pendidikan? Dan ketika ada peserta didik yang memiliki hal seperti itu, bagaimana sikap yang kita lakukan? Nah, ini penting karena memang ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isu-isu pendidikan saat ini. Isu gender senantiasa menjadi isu yang berkembang di setiap zamannya ya, setiap zamannya, dan bagaimana Islam kemudian memandang konteks gender dalam perspektif pendidikan. Islam jelas sekali memandang ya bahwa laki-laki dan perempuan yang berbuat baik itu tetap mendapatkan pahala dari Allah, sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencari ilmu juga wajib bagi laki dan perempuan. Nah, kemudian kalimat-kalimat dalam Al-Quran berbentuk jamak itu juga sebenarnya berorientasi pada laki-laki dan perempuan. Ya, jadi ayat-ayat gender dalam Al-Quran nanti kalau bisa dibahas secara khusus pada tema ke-8. Nah, kemudian ada pendekatan psikologi dalam pembelajaran Al-Quran hadis. Apa yang maksud dengan pendidikan psikologi? Nah, pendekatan psikologi ini terkait dengan usia, terkait dengan bagaimana kejiwaan seseorang. Kejiwaan seseorang sangat dipengaruhi oleh beragam faktor lingkungan, faktor usia, faktor pengetahuan, dan lainnya. Tergantung dia merespon terhadap sebuah fakta, sebuah keadaan, dan sebuah kenyataan. Karena itu pendekatan psikologi harus kita pahami ketika kita memahami tentang proses pembelajaran. Ya, proses pembelajaran Al-Quran hadis pendidikan dalam perspektif Al-Quran, bagaimana kemudian psikologi ini harus kita pahami sehingga dalam mempelajari dan memahami Al-Quran bisa lebih baik sesuai dengan psikologi peserta didik. Nah, kemudian ada tema yang ke-10 ini tentang keterampilan berpikir kritis ya, dalam mempelajari Al-Quran hadis. Apakah Islam mengajarkan berpikir kritis? Ya, jelas. Islam sangat mengajarkan berpikir kritis. Apa yang maksud dengan berpikir kritis ini? Berpikir dan bertanya. Dan Islam ini juga mengajarkan umatnya untuk senantiasa berakal ya. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Ada istilah ulil albab ya, dan segala macamnya. Itu adalah sesuatu yang menandakan bahwa umat Islam itu harus logis, harus mengandalkan nalar, harus rasional ya, berpikir kritis terhadap apapun ya, terhadap apapun. Nah, karena itu umat Islam tidak menerima sesuatu itu menjadi dogma, tapi sesuatu itu bisa diterima melalui akal sehat. Dan kriteria akal sehat pun ada aturan-aturannya dalam ajaran Islam. Nah, kemudian ada pendidikan inklusif. Nah, bagaimana misalkan pendidikan inklusif dalam Al-Quran? Pendidikan inklusif itu
pendidikan yang berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusif itu biasanya saat ini sudah menjadi tren ya. Artinya di mana diminta semua satuan pendidikan itu untuk menerima orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Tentunya kalau seseorang itu memiliki inklusif atau tidak ya, atau tahapan-tahapannya, kita sebagai guru PAI tentu tidak memiliki kapasitas itu. Tetapi biasanya menyarankan untuk merekomendasikan kepada ahlinya untuk dengan cara-cara tertentu sehingga mampu bisa mengelompokkan seorang itu apakah memiliki sifat inklusi ataupun tidak. Karena pada faktanya, kenyataannya bisa saja saat ini ya, kita bisa menemukan seseorang itu dalam anak itu peserta didik itu yang memiliki keterlambatan dalam berpikir, termasuk juga dalam baca tulis. Sehingga ada anak-anak yang sanawiyah itu, dia belum bisa baca ya, belum bisa baca seperti anak TK. Bahkan saya pernah menemukan di sebuah madrasah aliyah itu, ada anak yang memang tidak bisa baca. Pertanyaannya kemudian, ya kenapa mereka bisa selesai pendidikannya di sekolah dasar dan di sekolah lanjutannya. Nah, ini sebuah problem yang memang harus kita pahami, karena pendidikan inklusi ini harus didasarkan atas orang yang memahami tentang faktor-faktor dan hal-hal terkait dengan pendidikan tersebut. Dan kemudian yang ke-12 ini tentang pendidikan karakter. Nah, ada lagi tadi pendidikan pendidikan multikultural. Nah, sekarang ini pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini sekarang sedang menjadi isu ya yang penting, dan pendidikan karakter ini dalam Al-Quran dan hadis ini harus kita gali, harus kita pahami, sehingga memberikan makna yang penting bagi kita untuk memahami tentang pendidikan karakter ini. Kemudian yang ke-13 itu adalah pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan ini terkait dengan bagaimana seseorang itu memiliki keterampilan. Nah, Islam itu mengajarkan ketika berpendidikan itu alimu auladakum fa'innahum makhlukuna fi zamanin ghairi zamanikum. Jadi di mana seseorang itu mengajarkan anakmu ya, alimu auladakum, ajarkan anak-anakmu sesuatu yang berbeda ya, karena anak kita ini tidak hidup sejaman dengan zaman kita. Artinya pendidikan Islam itu pendidikan yang antisipatoris, pendidikan yang berorientasi pada masa depan, pendidikan yang ditujukan untuk menjawab 10-20 tahun yang akan datang. Nah, karena itu orientasi pendidikan harus visioner, harus jauh ke depan. Kenapa? Karena bisa saja alat-alat yang saat ini kita gunakan untuk memperoleh pemahaman siswa, tapi ketika siswa itu sudah pada usia seperti kita, alat-alat itu sudah usang. Nah, karena itu bagaimana memperkuat hal-hal yang terkait dengan pemahaman ya, terkait dengan nilai-nilai fondasi yang kuat untuk proses pembelajaran yang lebih baik. Dan kemudian ini ada yang ke-14, tema yang ke-14, kita belajar tentang pendidikan moderasi. Nah, ini tadi sudah disinggung, pendidikan moderasi perspektif Quran dan hadis. Bagaimana Islam memahami atau memandang beragama itu yang moderat, ya, beragama itu yang adil, beragama itu seperti orang yang berada di tengah-tengah, nah, tidak terlalu tidak terlalu terpapar ya, tapi juga tidak terlalu dangkal dalam keilmuannya. Oleh karena itu ini tema-tema ini nanti akan kita bahas, akan kita pelajari dalam perkuliahan kita. Nah, sepertinya itu saja materi yang terkait dengan pertemuan kita pada saat ini. Dan selanjutnya, kalau ada hal-hal yang ditanyakan, disilahkan. Nanti silakan teman-teman semua ya, kita pantau di kelas kita, dilihat kelas kita, termasuk juga pada hari ini jangan lupa untuk mengisi kehadiran. Nah, kalau ada hal-hal yang ditanyakan, didiskusikan, disilahkan mungkin. Silahkan. Mungkin dimulai dari Pak Ihsan, ada yang kita diskusikan, Pak Ihsan? Bertanya mungkin, Pak. Ya, silakan. Jadi dari 15 ini ya, tema. Ya. 15 tema itu nanti akan diselesaikan dalam
selama 1 semester atau setengah semester itu? Ya, selama 1 semester. Kita berusaha nanti tema-tema itu nanti akan saya bagikan sesuai dengan anggota kelas kita. Nanti silakan dipantau saja. Kemudian nanti saya santumkan nanti pertemuannya gitu ya. Kemudian silakan untuk mencari materi terkait dengan yang terkait dengan materi tersebut untuk kita diskusikan secara bersama-sama. Karena memang proses pembelajaran kita ini adalah proses pembelajaran orang dewasa yang saya yakin betul teman-teman semua di sini lebih memahami dari saya ya. Karena itu kita sama-sama berdiskusi tentang materi tersebut dan satu sama lain saling menguatkan. Begitu Pak Bisa. Jadi di awal setelah ini ada pembagian itu dari 15 materi itu ya kepada... Ya betul. Saya akan coba nanti materi tersebut atau saya tawarkan mau saya yang bagi atau mau milih sendiri. Kalau saya mau milih sendiri mungkin nanti saya tawarkan di Google Drive aja. Silahkan. Jadi kita simple aja, artinya gini, tidak terlalu banyak slide ya, yang kita tampilkan. Bisa maksimal 10 saja, tapi fokus ya pada tema-tema yang ada pada materi tersebut dan kita kaitkan dengan konteks saat ini ya, dengan konteks saat ini. Seperti misalkan begini ya, kalau pendidikan moderasi itu kan memang sangat digencarkan, tetapi dampaknya seperti apa gitu kan. Ada plus minusnya dalam menggunakan ketetapan terkait dengan kurikulum moderasi beragama yang disesuaikan dengan KMA, saya lupa nomornya itu ya, ada ya. Apakah sekarang juga masih digunakan ataukah tidak? Dan kalau kita kaji misalkan proses bukunya, pembelajarannya, nah itu kan lebih cenderung menurut saya tidak pas ya. Ada beberapa hal yang perlu dikritisi. Nah itu seperti itu mungkin Pak. Ya, mungkin ada lagi dari yang lain? Pak Septian mungkin ada yang disampaikan Pak? Mohon maaf. Izin untuk bukunya Pak Dokter, buku modulnya ada nggak yang ya memang? Jadi begini, untuk saat ini ya, kalau dulu memang harus ditentukan buku apa gitu ya. Kalau saya sekarang membebaskan. Kenapa membebaskan? Karena informasi kita sudah terlalu banyak. Kalau dulu kita susah mencari referensi, sekarang kita sudah kebanyakan referensi. Nah karena itu teman-teman sekalian, nanti karena ini kita memang dalam pertemuan-pertemuan kelas ya, nanti silakan untuk referensinya mencari dari jurnal ya. Nah jurnal itu yang bagus itu memang sekarang terindeks Scopus. Saya juga menyarankan misalkan di Google Scholar ya, itu bisa mengawali di Google Scholar. Katakanlah misalkan kita Google Scholar ya, Google Scholar kita buka. Misalkan ya, ini contoh, terlihat nggak layar saya? Terlihat. Lihat ya, Google Scholar. Saya pikir juga teman-teman sudah punya Google Scholar. Ini Google Scholar ini, kalau kita lihat, katakanlah ini Google Scholar saya, ini ada bisa dilihat profil saya. Jadi di Google Scholar ini sudah sangat ketahuan ya sekarang ini yang mengutip ya tulisan-tulisan saya ini misalkan yang mengutip itu sudah terbaca di sini. Nah, jadi kalau sekarang sangat terbuka. Nah, kalau terkait dengan Google Scholar ini, misalkan kita memulai mencari apa tema perkuliahan kita. Nah, misalkan tema tadi pendidikan karakter. Nah, di Google Scholar ini kita bisa cari misalkan pendidikan karakter atau mungkin moderasi pendidikan, moderasi beragama. Nah, ada nggak orang-orang yang menulis tentang pendidikan moderasi beragama? Ternyata banyak sekali ya. Selama ini kita mungkin bacanya nggak mungkin tahunya sedikit. Tapi setelah ternyata referensi luar biasa banyak.
ada manajemen pendidikan moderasi beragama di era digital. Ini tulisan-tulisan ya. Nah, ini bisa kita klik, bisa kita telusuri di Google Scholar itu. Ya, ini yang pertama dari Google Scholar. Nah, ini bisa kita baca. Nah, kemudian di sini ada bahasa Indonesia, kemudian kita bisa membaca utuhnya dan kita bisa mendownload ya. Kalau ada tulisan biasanya nih PDF ya. Kita ingin manajemen dengan moderasi beragam di era digital. Kita klik PDF. Nah, biasanya nanti akan memunculkan tulisan artikel. Artikel ini biasanya dari sebuah karya ilmiah ya, dari penelitian. Nah, ini sudah banyak tulisan-tulisan. Nah, ini kita jadikan referensi. Nah, kalau dulu memang orientasi referensinya adalah buku. Tapi saat ini referensinya lebih pada jurnal. Jadi jurnal itu lebih utama buku untuk saat ini ya. Tapi buku pun sebenarnya rujukan. Kenapa? Karena kalau jurnal itu orientasinya pada penelitian. Penelitian itu update ya. Jadi penelitian itu kan perkembangan sebuah ilmu itu dari tesis, sintesis, antitesis. Artinya saat ini mungkin dianggap sebuah kebenaran. Tapi 2-3 tahun yang akan datang itu dibantah oleh orang lain sehingga muncullah kebenaran yang baru. Demikian juga kebenaran yang baru itu mungkin 2-3 tahun akan usang diganti oleh kebenaran-kebenaran atau materi atau teori-teori yang baru. Nah, jadi kalau terkait dengan referensi, saya menyarankan referensinya bisa berbasis jurnal. Itu pertama dari Google Scholar. Nah, yang kedua bisa kita mencari jurnal ini misalkan di Sinta ya, ada Sinta Jurnal misalnya kita klik. Nah, ini adalah jurnal Sinta. Nah, di Sinta ini kita bisa mencari juga tulisan-tulisan ini terkait dengan ada internasional jurnal ya, macam-macam di sini. Kita mau cari judul apa? Ada misalkan total jurnal ada 11.000 sekian ya. Total publis ada sekian. Kita mau mencari jurnal apa? Misalkan kita mencari penelitian apa? Pendidikan, katakanlah pendidikan ada nggak? Kita cari di filter di sini. Nah, cari Sinta berapa? Misalnya Sinta 1. Kita cari filter. Nah, akan muncul Sinta 1. Itu kalau saudara sudah bisa menulis di Sinta 1 itu luar biasa. Nah, nanti di sini ada jurnal-jurnal. Ini kalau mencari penelitian berbasis pada jurnal Sinta. Nanti saudara bisa perdalam ini ya. Kemudian ada lagi misalkan di Garuda Jurnal ya, ada Garuda Jurnal. Nah, ini kita bertemu juga dengan portal Garuda. Portal Garuda di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini ya. Di sini juga memuat artikel-artikel yang banyak. Ini malah ada 3.930.285 artikel, tulisan-tulisan. Nah, jadi misalkan kita kaitan dengan pendidikan Al-Quran, misalkan Al-Quran, ada nggak jurnal tulisannya? Pendidikan Al-Quran, ini salah di kata kuncinya ya, karena kesalahannya kita carinya harusnya di artikel, misalkan pendidikan Islam, pendidikan Islam, ada nggak? Artikel yang terkait dengan pendidikan Islam. Nah, ini kan banyak sekali, ya. Nah, ini yang perlu kita jadikan referensi. Kenapa? Karena ini adalah hasil dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, juga kita bisa masuk kepada jurnal-jurnal yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Misalkan ada Morarep, ya, ada Morarep. Kita cek Morarep. Nah, ini Morarep. Morarep ini ada berapa artikel-artikel biasanya dari perguruan tinggi keagamaan. Nah, misalnya kita mau cari apa ini, dia mencari berdasarkan kata kunci. Misalkan multikultural. Nah, ada nggak artikel? Kita cari artikel ya. Artikel multikultural. Ternyata banyak sekali yang sudah menulis tentang multikultural. Dan ini penelitian yang terupdate. Ada tahunnya di sini, ini tahun Februari 2019. Kita bisa lihat, bisa download, bisa view, bisa lihat ya penelitian. Dan ini dijadikan rujukan. Nah, maksud saya itu ya, jadi kita mencari rujukan-rujukan didasarkan atas riset atau penelitian-penelitian terdahulu. Bisa saja didasarkan atas buku
ya buku-buku yang update ataupun buku-buku direferensi pada beberapa waktu yang lalu ya. Itu mungkin jawaban saya terkait dengan referensi. Jadi kalau saya kuliah sangat susah mencari referensi. Pada saat ini kita sudah kebanjiran referensi ya. Jadi kita harus bisa memilih dan memilah, dan memilih dan memilah itu sekarang itu ada kategorinya ya. Ada jurnal yang Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, 4, 5, 6 ya. Dan Sinta 1 itu lebih baik daripada Sinta 2. Nah, untuk mengurus kepangkatan guru biasanya juga diminta ya. Makanya kenapa saya minta jurnal. Nanti ketika saudara mengurus kepangkatannya mungkin pernah nulis jurnal ada di sini. Ya, karena linknya jurnal itu bisa dicek kapan saja. Ya, itu kapan saja bisa dikasih linknya. Jadi dulu tuh kalau kita menulis di sebuah tulisan majalah dikasih majalahnya. Sekarang cuma linknya saja dikasih linknya, nah, kemudian langsung klik, langsung bisa terindeks Scopus, itu luar biasa. Kalau terindeks Sinta itu juga luar biasa. Nah, karena untuk dosen aja, kalau dari lektor ke lektor kepala itu harus punya karya minimal di terindeks Sinta 2 ya. Apalagi Sinta 1, yang itu udah luar biasa. Jadi seperti itu mungkin Pak Ihsan terkait dengan bagaimana kita mencari referensi. Ya, terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama. Silakan Pak Fajar. Ya, mohon izin Pak Prof. Tentang perkuliahan kita online ataukah ada offline-nya ya? Ya. Pertama, kedua itu tadi yang tadi dijelaskan soal tugas tadi. Kita menulis makalah atau jurnal itu setiap kita presentasi atau bagaimana? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin menulis teman-teman itu kalau bisa submit di jurnal. Jadi kalau submit di jurnal itu pertama tulisan itu menjadi karya dari teman-teman semua ini ya. Keduanya tulisan itu bisa dijadikan sesuatu untuk syarat tertentu seperti misalnya kenaikan pangkat dan lainnya ya. Nah, kemudian di akhir nanti itu biasanya ketika tesis itu ada 2 jalur. Apa jalurnya? Yang pertama adalah tesis biasa, yang kedua adalah jalur jurnal. Jadi kalau saudara bisa menulis masuk di jurnal dengan tesis yang diajukan judulnya itu masuk, maka dianggap sudah selesai. Tinggal sidangnya sidang jurnal saja, tidak sama dengan sidang jurnal yang jalur biasa. Nah, terkait pertanyaan tugas itu apakah offline ataukah online, sepertinya besok atau hari Sabtu itu ada pertemuan offline ya di kampus. Nah, mungkin nanti dibicarakan di situ. Ya, nanti dibicarakan di situ karena nanti terkait dengan ketua prodi atau Pak Direkturnya maunya seperti apa perkuliahannya ya, karena memang perkuliahan offline dan online pun saat sekarang itu memang sudah menjadi bagian yang tidak terpisah. Tapi memang dalam perkuliahan offline ini tentunya ada plus minusnya ya, ada plus minusnya. Nah, karena itu mungkin terkait dengan apakah kita offline semua atau tidak, mungkin jawabannya insya Allah nanti disampaikan oleh Pak Direktur gitu ya, terkait dengan jadwal kita. Tapi mungkin kalau di kelas ini sih cenderungnya memang dilaksanakan secara lebih besar pada online, dan nanti saya akan membagikan terkait dengan tugas presentasi dengan tema-tema yang sudah ditentukan dan dengan teman-teman semua nanti yang bisa mempresentasikan tugas-tugas tersebut ya. Itu aja mungkin. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, diskusikan? Kalau cukup ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat bergabung semuanya di Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa bergabung dan terlibat ya, dalam ilmu, terutama dalam pendidikan agama Islam. Kita awali perkuliahan dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Mudah-mudahan kali ini pertemuan pertama ya. Mudah-mudahan kita semua lulus semua. Barang semua, manfaat semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah mungkin nanti kalau ada rekamannya saya akan tayangkan di kelas.
pantau saja kelas kita. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, bisa didiskusikan di forum kelas. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, izin pamit. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.